Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan taufik dan hidayahnya kita diberikan nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kekosongan atau waktu yang sangat luas, sehingga dengan nikmat itu kita dapat menggunakannya dalam hal yang baik, yaitu belajar ilmu agama, belajar tentang Al-Quran, belajar cara mengartikan Al-Quran, menterjemah kalimat demi kalimat, dan belajar tentang tafsirannya dan kandungan yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kenapa tak boleh share? Only the host can share. Sebentar ya. Bismillah. Hari itu kita sampai di mana ya? Kalau tak silap sampai ayat yang ke-193 ini. Kan? Betul tak? Oh, bukan. Ayat yang ke-190. Qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kalau tak silap kita sampai dalam ayat ini. Sampai pada ayat ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قاتلونكم ولا تعتدوا. Ini sudah diterjemahkan insyaallah kalau anda tak silap. Waqatilu, dan perangilah di jalan Allah fi sabilillah, yaitu alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu, orang-orang yang memerangi kalian atau orang-orang yang memerangi kamu, wa la ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam ayat ini, langsung saya jelaskan ya. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin, yaitu kepada para sahabat ya, kepada para sahabat untuk memerangi orang-orang musyrikin yang memerangi orang-orang Islam. Jadi di sini ya, firman Allah, waqatilu fi sabilillahi, ya, dan perangilah di jalan Allah. Siapa yang disuruh perangi oleh Allah? Alladzina yuqatilunakum, yaitu orang-orang yang memerangi kamu. Ya, kadang ada sebagian orang ya, orang orientalis ya, mereka mengatakan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang menganjurkan untuk membunuh, memerangi. Mereka mengambil ayat waqatilu fi sabilillah, ya, waqatilu fi sabilillah. Jadi mereka memotong ayat ini waqatilu fi sabilillah, perangilah ya, perangilah di jalan Allah. Jadi mereka mengatakan ayat ini menjelaskan tentang memerangi orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam. Nah, ini kata mereka. Jadi mereka berdalil dengan ayat ini, dipotong sampai fi sabilillah, tanpa meneruskan kepada ayat alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memerangi orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, ya, orang-orang kafir, di mana mereka itu memerangi orang-orang muslimin. Jadi mereka itu disuruh perangi oleh Allah, ya, sebagai bentuk untuk melakukan perlindungan, ya, sebagai bentuk untuk melakukan perlindungan kepada mereka, untuk melindungi diri mereka. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan of course di sini ya, cara memerangi orang kafir itu dengan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi memerangi orang kafir ini juga ada ketentuannya, bukan serta-merta kita memerangi mereka dengan cara yang bebas, dengan cara yang tidak dianjurkan dan tidak ditentukan oleh agama Islam. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'tadu. Nah, ini poin yang paling penting dalam peperangan. Ya, wala ta'tadu, ini batasan-batasan dalam peperangan. Jadi di sini setelah Allah Subhanahu wa taala memberitakan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin apabila mereka memerangi orang muslimin. Dan di sini ketentuannya kata Allah wala ta'tadu, janganlah kalian itu melampaui batas. Ya. Apa yang dimaksud di sini wala ta'tadu? Tafsirannya adalah ay la tatajawazu ma haddahu Allah taala lakum mimma syara'ahu min ahkamil qital. Janganlah kalian melampaui batas berlebih-lebihan, yaitu melanggar aturan-aturan dalam peperangan. Ya, jadi dalam peperangan itu ada aturan-aturan, yaitu apa saja aturannya, yaitu seperti dilarang wa min dzalika adamu qatlin nisa wal atfal wasyuyukh. Di antara batasan tersebut yang harus dijaga, ya, dan jangan sampai dilanggar, yaitu membunuh wanita-wanita. Jadi tidak boleh membunuh wanita, wal atfali, dan anak-anak kecil. Kemudian wasyuyukhi, dan orang tua. Jadi ketiga orang ini tidak boleh dibunuh. Ya. Jadi yang pertama an-nisa, orang perempuan, wal atfali, dan budak-budak kecil, wasyuyukhi, dan orang-orang yang sudah tua. Wa ghairuhum mimman lam yu'ayinu bi ayyi wasilatin ala qitalil mu'min, dan juga orang-orang yang tidak ikut campur dalam peperangan tersebut, dalam memerangi orang mukminin. Ini yang harus dijaga, ya, tidak boleh sampai dilanggar. Jadi perkataan wala ta'tadu ini, jangan sampai kalian itu membunuh wanita-wanita, ya, jangan sampai membunuh anak-anak, begitu juga dengan orang tua atau orang-orang yang tidak memerangi orang mukmin. Ini adalah
adalah larangan ya. Ini adalah larangan. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke-1731. Silakan boleh ditengok riwayat Muslim. Ini adalah larangan-larangan di dalam al-qital, peperangan ya. Dari Buraidah bin Al-Husayb ya, beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza amarra amiran, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk menjadi panglima ala jaishin aw saryatin, yaitu di dalam peperangan, awsafu fi khassatihi bitaqwallah, maka sebelum itu Rasulullah mewasiatkan, memberikan nasihat kepada dia, memerintahkan kepada dia atau berwasiat untuk selalu untuk sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ma'ahu minal muslimin khairan, dan juga berwasiat kebaikan bagi para orang Islam yang lain. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ini poin yang paling penting sekali ya dalam peperangan. Apa kata Rasulullah? Uzu bismillahi fi sabilillah. Ya, perangilah oleh kalian dengan menyebut nama Allah fi sabilillahi, di jalan Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, qatilu man kafara billah. Perangilah orang yang kafir ya, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang dimaksud orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang memerangi orang-orang muslimin. Karena kafir itu ada dua, kafir zimmi dan kafir harbi. Kalau kafir zimmi ini adalah kafir yang dijaga darah mereka, yang dijaga harta mereka dan kehormatan mereka. Tidak boleh diusik, tidak boleh diganggu, tidak boleh dikacau, walaupun mereka orang kafir. Kemudian yang kedua adalah kafir harbi, kafir yang memerangi orang muslimin. Nah, inilah yang dimaksud Rasulullah, qatilu man kafara billah, yaitu kafir, orang kafir yang mengganggu ketentraman orang Islam. Mereka ingin menghancurkan agama Islam, mereka ingin membunuh orang-orang muslimin ya. Itu yang dimaksud qatilu man kafara billah. Uzu, kata Rasulullah, uzu, perangilah mereka. Wala taghullu, dan janganlah kalian berlebih-lebihan atau melampaui batas. Seperti mana yang disebutkan tadi, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh budak kecil. Wala tawdaru, dan janganlah kalian berkhianat. Berkhianat terhadap perjanjian ya yang dilakukan oleh orang Islam dengan orang kafir, tidak boleh berkhianat. Atau tidak boleh berkhianat terhadap ketentuan-ketentuan yang dibuat orang muslimin itu sendiri. Ya, wala tumassilu ini lagi. Wala tumassilu, dan janganlah kalian membunuh dengan cara yang keji. Ya. Wala tumassilu, dan janganlah kalian membunuh dengan cara yang keji, seperti mencabik-cabik atau mutilasi dan sebagainya. Bunuh seperti perangi atau bunuh seperti mana Allah Subhanahu wa taala membunuh. Itu dengan cara yang baik ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang biasa. Lagi di sini Rasulullah melanjutkan wala taqtulu walidan. Ini poin penting lagi. Wala taqtulu, dan janganlah kalian memerangi budak kecil ya. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin ya. Jadi di sini dilarang ya, wala taqtulu walid, janganlah kalian membunuh budak kecil ya. Budak kecil itu adalah budak yang tidak berdosa ya. Budak yang tidak berdosa, dia belum jelas lagi tentang status daripada agamanya. Pada mulanya dia adalah orang Islam, sudah bersaksi ketika dia berada di dalam kandungan ya. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'ukum ila salasi khisalin, dan apabila kamu berjumpa dengan musuh kamu yaitu orang-orang musyrikin, fad'ukum ila salasati khisalin, maka ajaklah mereka kepada tiga perkara, berikan mereka tiga perkara ya. Au khilalin fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuf anhum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim 1732 daripada Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu ya.
Jadi ya, hadis tadi menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan atau larangan-larangan di dalam pembunuhan. Bukan di dalam pembunuhan, tetapi di dalam peperangan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Nah, ini. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, tidak senang terhadap orang-orang yang melampaui batas, walaupun orang-orang tersebut adalah sahabat atau orang muslimin, ya. Jadi ayat ini umum, innallaha la yuhibbul mu'tadin, ya, bukan hanya orang-orang yang melampaui batas dalam peperangan, akan tetapi ayat ini umum di dalam segala perkara, ya. Di dalam segala perkara, baik itu dalam hal perintah atau larangan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, ya, atau orang-orang yang berlebihan. Kemudiannya ayat berikutnya, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Ya, ayat berikutnya adalah waqtuluhum, dan bunuhlah mereka. Nah, ingat pada minggu lepas saya sudah menjelaskan antara qatilu dengan antara qatala dengan qatala. Kalau qatala pada umumnya dia bermakna memerangi. Kalau qatala umumnya dia bermakna membunuh. Ya, walaupun dua kalimat ini adalah berasal dari satu kalimat, yaitu qatala, itu membunuh. Qatala memerangi. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, waqtuluhum, dan bunuhlah mereka. Ya, hum di sini merujuk kepada orang-orang musyrikin, ya, kepada orang-orang musyrikin, ya, yang memerangi, atau dia merujuk kepada alladzina yuqatilunakum, ya, merujuk kepada alladzina yuqatilunakum, merujuk karena alladzina yuqatilunakum di sini, alladzina adalah isim mausul yang bentuknya jamak. Alladzina isim mausul yang bentuknya jamak. Di sini dhamir nih hum, mereka, yang dimaksud mereka adalah alladzina yuqatilunakum. Dan bunuhlah mereka yuqatilunakum haitsu saqiftumuhum, di mana saja kalian mendapati mereka. Haitsu saqiftumuhum, saja kamu atau kalian mendapati mereka. Baik, perkataan waqtulu di sini adalah al-amar daripada, ya. Bentuk mufradnya uqtulu di sini adalah uqtul, ya. Uqtul, bunuhlah. Ini untuk satu orang, ya. Untuk satu orang, uqtul, bunuhlah dia. Oh, bukan bunuhlah dia, bunuhlah, uqtul. Ya. Bentuk yang kedua ditambah alif dengan nun, bukan ditambah nun, ditambah alif saja. Uqtula. Nah, bentuk jamaknya adalah uqtulu. Jadi di sini uqtulu di sini fi'il amar yang menunjukkan jamak. Ya. Can you mute please? Sila di mute. Kalau tidak ada keperluan, kalau tidak ada soalan, silakan di mute dulu. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka. Jadi uqtulu di sini fi'il amar yang menunjukkan jamak. Karena di sini diakhirkan dengan waw. Uqtulu. Ya. Haitsu saqiftumuhum, dimanapun kamu berada, dimanapun kamu mendapati mereka. Ya. Saqiftumu, saqifa, ya. Saqifa ini, saqiftum ini bermakna wajadah, yaitu mendapatkan atau menemukan. Saqiftumuhum ay wajadtumuhum. Ya, dimanapun kalian mendapati mereka. Ya. Baik. Di sini ada hum, isim dhamir lagi di sini. Siapa yang dimaksud hum di sini? Yaitu alladzina yuqatilun. Sila di mute dulu. Boleh mute. Minta kerjasamanya. Ya. Ya, jadi haitsu saqiftumuhum di sini adalah haitsu wajadtumuhum, ay haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah mereka, orang-orang yang memerangi kamu dimanapun kamu menemukan atau mendapati mereka.
Jadi ini dalam ayat ini waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin ya untuk membunuh orang-orang kafir yang membunuh orang-orang yang untuk memerangi orang-orang kafir di mana mereka memerangi orang-orang Islam ya. Dimanapun kamu menemukan mereka, di tempat mana saja ya, walaupun bukan di tempat peperangan. Haitsu saqiftumuhum ya, wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan halaulah mereka atau usirlah mereka. Wa akhriju ya. Jadi perkataan akhriju ini maknanya adalah dan halaulah mereka. Ya, di sini merujuk juga kepada alladzina yuqatilunakum. Sama. Jadi untuk isim dhamir hum yang ketiga ini merujuk kepada alladzina yuqatilunakum. Waqtuluhum merujuk kepada alladzina yuqatilunakum, bunuhlah mereka. Haitsu saqiftumuhum, dimanapun kalian mendapati mereka, yaitu alladzina yuqatilunakum. Wa akhrijuhum, dan halaulah mereka. Siapa mereka? Alladzina yuqatilunakum. Ya. Jadi perkataan akhriju di sini juga disebut fi'il amar. Ya. Fi'il amar. Dari kata fi'il madi akhraja. Fi'il mudhari'nya yukhriju. Ya. Akhraja fi'il madi. Akhraja, dia telah mengeluarkan atau menghalau atau mengusir. Ya, atau menghalau. Jadi di sini akhriju fi'il amar bentuknya jamak karena diakhirkan dengan waw. Akhriju, bentuk mufradnya akhrij. Akhrij, usirlah, halaulah, keluarkanlah. Ya, bentuk kedua ditambah alif akhrija. Seperti itu ya. Daripada mana harus menghalau mereka? Min haitsu akhrajukum, daripada tempat mereka menghalau kamu. Ya. Dan halaulah mereka min haitsu akhrajukum, dari rumah atau dari tempat mereka menghalau kamu. Min haitsu akhrajukum, daripada mana atau daripada mana tempat-tempat mereka menghalau kamu. Ya. Di sini akhraju merupakan fi'il madhi ya, fi'il madhi bentuk jamak. Ya. Bentuk mufradnya adalah akhrajah. Dia mengeluarkan, telah mengeluarkan. Ya, akhraja. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua ditambah alif akhraja. Mereka berdua telah mengeluarkan atau menghalau. Kemudian bentuk jamaknya akhraju, mereka semua telah menghalau atau mengeluarkan. Nah, jadi di sini fi'il madhi bentuk jamak ya, atau dalam bahasa Arabnya disebut fi'il madhi jamak mudzakkar ghaib ya. Yang menunjukkan jamak mudzakkar ghaib, menunjukkan laki-laki banyak, laki-laki ramai yang jauh. Laki-laki ramai yang jauh. Ya, min haitsu akhrajukum. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Wa akhrijukum min haitsu akhrajukum. Ya, ay akhriju haula'i alladziina yuqatilunakum min diyarikum allati akhrajukum minha min qabl. Yaitu halaulah mereka ya, orang-orang yang membunuh kamu, yang memerangi kamu dari tempat mereka menghalau kamu. Ini yang dimaksud dengan wa akhrijukum min haitsu akhrajukum. Ya. Daripada mana mereka menghalau kaum muslimin, yaitu daripada Makkah. Sehingga orang-orang muslimin itu ketika itu hijrah ke Madinah. Ya, hijrah ke Madinah. Kemudian lanjutannya wal fitnatu ashaddu minal qatl. Wal fitnatu, perkataan fitnah ini makna asalnya adalah memang fitnah. Wal fitnatu, dan fitnah itu, yang dimaksud di fitnah itu di sini adalah kesyirikan. Wal fitnatu, dan kesyirikan itu, atau wal fitnatu, dan fitnah itu yang dimaksud adalah kesyirikan itu asyaddu minal qatli, lebih lebih dahsyat mudaratnya minal qatli, daripada pembunuhan.
wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan kesyirikan itu lebih besar, ya, atau lebih wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih besar, atau lebih dahsyat minal qatli, daripada pembunuhan. Ya, fitnah artinya fitnatun, artinya al fitnatu di sini mana aslinya adalah fitnatun, fitnah. Ya, fitnah. Jadi perkataan fitnah itu, fitnah yang kita ucapkan itu, ya, berasal dari perkataan bahasa Arab al fitnatu, yaitu fitnah. Ya, al fitnatu. Jadi kalau kita menemukan perkataan fitnah dalam ayat Al-Qur'an, itu maknanya fitnah, ya. Jadi kita tak perlu mencari lagi dalam kamus apa artinya fitnah itu. Confirm itu maknanya fitnah. Asyaddu di sini maknanya lebih dahsyat. Asyaddu ini lebih dahsyat atau lebih besar, ya, atau lebih besar. Asyaddu lebih besar minal qatli, daripada pembunuhan. Al-qatlu di sini maknanya pembunuhan, ya. Diambil daripada qatala yaqtulu qatlan, ya. Al-qatli di sini adalah bentuk masdar daripada qatala yaqtulu qatlan, minal qatli, daripada pembunuhan. Oke. Kita langsung pada tafsirnya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, ya, Abu al-Aliyah dan Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Ikrimah dan Hasan wa Qatadah wa Dhahak wa Rabi Ibnu Anas fi qawlihi wal fitnatu asyaddu minal qatl yaqul. Jadi menurut mereka ini yang dimaksud al fitnatu, kata fitnatu dalam ayat ini, yaqulu asyirku asyaddu minal qatli, wal fitnatu asyaddu minal qatli, tafsirnya adalah asyirku asyaddu minal qatli, bahwa kesyirikan itu lebih besar dampaknya, lebih besar mudaratnya, minal qatli, daripada pembunuhan. Ya. Jadi dalam ayat ini wal fitnatu ini maknanya yang dimaksud dengan fitnah bukan fitnah yang kita pahami itu. Jadi yang dimaksud dalam al fitnatu dalam perkataan ini adalah kesyirikan, ya. Kesyirikan ini diingat. Karena kalau kita hanya sepintas melihat kalimat ini secara zahir maknanya memang fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, daripada pembunuhan. Di mana kadang ada orang yang berkata, ya, ketika mereka mengambil dalil tentang fitnah ini, kadang mereka mengambil daripada ayat ini, fitnah itu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, secara zahir memang seakan-akan ini sesuai, ya. Memang seakan-akan ini sesuai dengan apa yang mereka katakan. Tetapi kalau tengok tafsirannya, wal fitnatu asyaddu minal qatl, yang dimaksud dalam al fitnah di sini sebagai mana ulama tafsir mengatakan fitnah di sini adalah asyirku, kesyirikan. Ya, makanya kita ini perlu belajar tafsiran daripada Al-Qur'an. Jangan hanya mengambil daripada zahirnya sahaja. Ya, karena Al-Qur'an itu butuh tafsir, ya, butuh ditafsirkan. Ya, wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Oke, jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini penjelasannya, wal fitnatu asyaddu minal qatl, ya. Ay innama hum alaihi min asyirki billahi ta'ala wal kufru bihi amrun a'zamu min izhaqi nufusihim. Bahwasanya selagi mereka orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, selagi mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wal kufri bihi, dan kafir kepada Allah, amrun a'zamu min izhaqi nufusihim, ini merupakan sesuatu yang lebih besar daripada menghilangkan nyawa mereka. Ya. Ini tafsirannya. Nah, kemudian ayat berikutnya, wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi. Nah, dalam ayat ini, ya, ayat yang saya baca tadi itu merupakan larangan, ya. Larangan memerangi atau berbuat peperangan di Masjidil Haram, di lingkungan Masjidil Haram. Akan tetapi nanti ada pengecualian, ya. Wala tuqatilukum, dan janganlah kamu memerangi mereka. Ya, wala tuqatilukum, kita lagi berjumpa lagi dengan
isim dhamir hum. Ya. Ini merujuk ke mana? Tetap merujuk kepada alladzina yuqatilun. Nah, jadi apabila kita membaca kalimat dalam ayat Al-Quran, kita menemukan hum nih, dia pasti ada kata benda atau isim yang dirujuk. Ya, ada hum, wala tuqatiluhum, dan janganlah bunuh apa mereka ini, yaitu alladzina yuqatilunakum. Wala tuqatiluhum, ya, wala janganlah kalian atau kamu membunuh mereka. Oke. Perkataan la di sini, la ni disebut dengan la nahi, ya. La nahi. La yang bermakna jangan. Larang, ya. Itu merupakan af'alul khamsah. Fi'il yang ada 5 bentuk mengikut wazan tufa'ilunah, tuqatilunah. Jadi tuqatilu di sini sekarang nunnya dibuang. Karena dalam keadaan jazm yang dijazmkan oleh la nahi. Dan la nahi ini disebut amilul jazmi, amilul jawazim, yaitu amil-amil jazm, ya. Awamilul jawazim. Salah satu daripada amil-amil jazm yang atau huruf-huruf yang mensukukan akhir perkataan fi'il mudhari. Asal dia tuqatiluna. Jadi setelah dimasuki la nahi menjadi wala tuqatiluhum. Wala tuqatiluhum. Dan janganlah kamu membunuh mereka indal masjidil harami, di lingkungan masjidil haram. Indal masjidil harami, di lingkungan masjidil haram atau di dalam masjidil haram, ya. Hatta yuqatilukum fihi, kecuali mereka itu, ya, atau sampai mereka itu memerangi kamu fihi, di dalamnya. Hatta yuqatilukum fihi, sehingga mereka membunuh kamu fihi, di dalamnya, atau kecuali mereka itu membunuh kamu fihi, di dalamnya. Hatta yuqatilukum fi, sehingga mereka membunuh kamu fihi, di dalamnya. Ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ya, yang dimaksud dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk melakukan peperangan di dalam Masjidil Haram, yaitu di lingkungan Masjidil Haram. Sama di dalam Masjidil Haram atau di lingkungan Masjidil Haram. Ini merupakan larangan bagi kaum muslimin. Maka barang siapa yang melanggar ketentuan ini, maka orang tersebut juga termasuk dalam al-mu'tadin. Orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perkataan ini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk melakukan peperangan di dalam Masjidil Haram dan lingkungan Masjidil Haram, kecuali hatta yuqatilukum fi. Hatta yuqatilukum fi. Jadi larangan ini berlaku, ya. Ya, berlaku hatta yuqatilukum fi. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarangkan wala tuqatilukum indal Masjidil Haram. Tak boleh membunuh orang-orang kafir itu, ya. Tak boleh membunuh mereka, ya. Alladzina yuqatilunakum indal Masjidil Haram hatta yuqatilukum fi, kecuali mereka itu memerangi kamu. Ya. Jadi apabila orang muslimin mendapati orang-orang kafir di lingkungan Masjidil Haram, maka orang muslimin dilarang membunuh mereka, kecuali mereka membunuh orang-orang Islam. Kecuali mereka itu memerangi orang-orang Islam. Maka di sini diperbolehkan untuk memerangi orang-orang kafir yang ada di lingkungan Masjidil Haram. Ya, kalau mereka tidak memerangi kaum muslimin, maka ini dilarang. Hatta yuqatilukum. Nah, di sini lanjutannya fa in qataluukum faqtuluhum. Ya. Fa in qataluukum faqtuluhum, ya. Apabila mereka membunuh kamu, bukan membunuh, memerangi kamu. Fa in qataluukum, maka apabila mereka memerangi kamu, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka. Ya. Faqtuluhum, maka bunuhlah mereka atau perangi mereka.
Jadi di sini fa in qatalu. Ya, sebentar ya, 5 menitnya ada keperluan sekejap. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampai di mana tadi? Fa in qatalukum faqtulukum. Fa in qatalukum, maka apabila mereka memerangi kamu, faqtulukum, maka bunuhlah atau perangi mereka. Oke, jadi di sini perkataan qatalu, qatalu di sini merupakan fi'il madi daripada qatalah. Qatala bentuk mufrad, ya. Qatala bentuk mufrad, dia telah berperang atau memerangi. Qatala, mereka berdua memerangi. Qatalu, mereka semua. Mereka orang banyak memerangi. Ya. Jadi qatalu di sini merupakan fi'il mudhari yang bentuknya jamak karena diakhirkan dengan waw, ya. Karena diakhirkan dengan huruf waw. Sini huruf wawnya. Kum, kamu orang banyak. Di perkataan kum ini juga disebut dengan isim dhamir yang bermakna awak semua. Awak semua. Ini sama dengan hum, ya. Disebut isim dhamir, cuman maknanya tak sama. Kalau kum ini bermakna kamu semua atau kalian semua. Awak semua. Ya. Faqtuluhum, di sini ada perkataan faqtulu. Ya. Faqtulukum ini merupakan fi'il amar daripada qatalah. Ya. Merupakan fi'il amar daripada qatalah. Uqtul, bentuk mufradnya sama dengan nih waqtulukum, sama dengan kalimat yang di depan ini. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Jadi faqtulu ini sama kedua-duanya merupakan fi'il amar yang berbentuk jamak karena diakhirkan dengan waw, ya. Diakhirkan dengan waw. Jadi di sini ada perkataan hum lagi, isim dhamir. Ini hum merujuk kepada alladzina yuqatilunakum, ya. Merujuk kepada alladzina yuqatilunakum, sama dengan hum yang di atas ini. Faqtuluhum. Karena yang dibicarakan atau yang disuruh perangi di sini adalah alladzina yuqatilunakum, itu orang-orang yang memerangi orang Islam, kaum muslimin.
Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ya, jadi apabila mereka kaum musyrikin itu ya memerangi kaum muslimin, ya kaum muslimin di Masjidil Haram, di apa namanya, di lingkungan Masjidil Haram, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan juga supaya mereka itu diperangi juga. Ya, diperangi juga. Jadi ini ada larangan untuk tidak melakukan peperangan di Masjidil Haram. Tetapi apabila kaum musyrikin memerangi kaum muslimin, maka harus diperangi juga mereka. Dan ini bukan hanya berlaku pada zaman dahulu saja, akan tapi ini juga berlaku sampai sekarang. Ya, berlaku sampai sekarang. Walaupun di sini ada sebagian ulama yang memansuh ayat ini. Ada juga sebagian ulama yang memansuh tentang ayat waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Sampai wala tuqatilukum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Kemudian ayat berikutnya kadzalika jazaa'ul kafirin. Yang demikian itu jazaa'ul kafirin merupakan balasan bagi orang-orang yang kafir. Ya. Kadzalika jazaa'ul kafirin, yang demikian itu merupakan balasan bagi orang-orang yang kafir. Jazaa'un di sini maknanya balasan, ya, balasan. Dari fi'il madhi jaza yajzi, membalas. Jazaa'an, balasan, ya. Jazaa'ul kafirin ini dimudhafkan atau disandarkan kepada perkataan al-kafirin. Jadi maknanya balasan bagi orang-orang kafir atau balasan kepada orang-orang kafir. Sedangkan al-kafirin di sini bentuk jamak daripada al-kafir. Ya, al-kafir. Kenapa al-kafirin ini disebut jamak? Karena diakhirkan dengan iya dan nun. Kafirin sama dengan kafirun. Ya, sama dengan al-kafirun. Al-kafirun ini juga disebut jamak, ya, juga disebut jamak. Ya, al-kafirun. Maaf, tulisannya tak begitu bagus, ya, tak begitu cantik. Ya. Ya, sama dengan al-kafirun diakhirkan dengan waw dan nun. Jadi apabila ada kata isim diakhirkan dengan waw dan nun, ya, atau iya dengan nun, ya, maka kata isim tersebut bentuknya jamak. Bermakna banyak. Al-kafirin, orang-orang kafir. Kalau hanya mengatakan al-kafir, tetapi apabila diakhirkan dengan iya dan nun, ya, di belakang isimnya ini, di akhir perkataan isimnya ini banyak, ya, atau jamak al-kafirin, orang-orang kafir. Ini yang disebut dengan jamak mudzakkar salim dalam ilmu nahwu. Jamak mudzakkar salim. Jamak itu artinya banyak, mudzakkar laki-laki, salimun yang selamat. Bentuk jamak bagi orang-orang lelaki. Perempuan bentuk jamaknya ditambah alif dengan ta. Ya, dengan ta, dengan ta. Jadi apa yang dimaksud dalam wakadzalika kafirin, yang demikian itu merupakan balasan bagi orang-orang kafir. Ai kama qararna al-qatla jazaan ala man qatalakum aw qatalakum. Jadi balasan untuk membunuh atau memerangi orang-orang musyrikin atau kufar, apabila mereka memerangi orang-orang muslimin, itu merupakan balasan bagi mereka. Ya, balasan bagi mereka. Jadi apabila mereka memerangi orang muslimin, maka mereka juga dibalas dengan diperangi juga dan dibunuh juga. Ini yang dimaksud dengan wa kadzalika jazaa'ul kafirin. Ya, kemudian ayat berikutnya fa in tahaw fa innallaha ghafurur rahim. Perlu diingat dalam ayat ini menjelaskan tentang peperangan, ya, tentang peperangan. Fa in tahaw fa innallaha ghafurur rahim. Fa in tahaw, maka apabila mereka berhenti, ya, berhenti daripada apa? Berhenti daripada memerangi kaum muslimin. Ya, fa in tahaw. Ini intahau ini merupakan fi'il madhi, ya, fi'il madhi yang menunjukkan jamak, ya.
daripada perkataan intaha. Intaha ya bentuk mufradnya. Intaha dia berhenti. Intaha dia berhenti. Ya, apabila ditambah waw jamak di akhirnya, ini maknanya mereka berhenti. Mereka orang ramai berhenti. Orang ramai berhenti. Fa in intahau, maka apabila. In di sini bermakna apabila. Atau bermakna kalau. Atau jika. Fa in intahau, dan jika mereka berhenti atau apabila mereka berhenti, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghafurun, maha mengampuni dosa, rahimun yang maha mengasihani. Rahimun yang maha mengasihani atau maha penyayang. Baik. Jadi apa yang dimaksud fa in tahu nih? Oke, kita jelaskan dulu fa innallaha. Inna ini bermakna sesungguhnya. Inna disebut huruf taukid, ya. Huruf taukid di mana inna di sini salah satu daripada amil nawasih. Amil nawasih itu adalah huruf ya yang merusak atau mengubah hukum mubtada menjadi isimnya, sehingga isimnya hukumnya wajib mansub ya, dan khabarnya wajib marfu. Nah, jadi di sini fa innallaha di sini adalah isim daripada inna. Kedudukannya isim daripada inna. Asal dia Allahu ghafurun. Ya. Allah itu adalah maha mengampuni dosa atau maha pemaaf. Ya. Jadi sebelum dia menjadi fa innallaha ghafurur rahim, asal dia Allahu ghafurun. Nah, setelah dimasuki inna nih, maka yang asalnya Allahu berubah menjadi Allah. Di sini mansub fathah. Asal dia Allahu ghafurun, seperti yang mana dikatakan tadi. Nah, sekarang sudah menjadi fa innallaha. Kenapa sekarang berubah menjadi fathah harkat dia? Karena ada inna. Jadi setiap isim yang marfu ya, apabila dimasuki inna, maka isim tersebut hukumnya mansub, nasab. Nasabnya di sini dengan fathah. Maka artinya fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghafurun yang maha mengampuni dosa, rahimun yang maha mengasihani. Nah, jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Fa inintahu fa innallaha ghafurur rahim. Dan apabila mereka berhenti memerangi orang muslimin, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa mereka dan mengasihani mereka. Ai fa in tarakul qitala wa aslamu, maksudnya adalah apabila mereka meninggalkan peperangan, ya, mereka tidak memerangi orang Islam lagi, wa aslamu, dan mereka juga Islam, masuk Islam, yang asalnya orang kufar, orang-orang musyrikin tadi memerangi orang Islam, mereka berhenti dan masuk Islam. Fa innallaha ta'ala yatajawazu an kulli ma salafa minhum, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang telah mereka lalui, seperti membunuh kaum muslimin, memfitnah, menghujat, kafir kepada Allah, min sayyiatin, daripada kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, wa bi rahmatihi yuwaffiquhum lil khairi alladhi yusibuhum alaihi hasanatin, dan Allah akan memberikan taufik, menunjukkan jalan baginya kepada jalan-jalan kebaikan, sehingga mereka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah boleh rujuk tafsirnya dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga tafsir Ibnu Jarir, juga tafsir As-Sa'di, tafsir Ibnu Utsaimin dalam surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah, dan tafsir-tafsir yang lain. Ini yang dimaksud fa ini intahu fa innallaha ghafurur rahim. Berikutnya, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Waqatiluhum, dan perangi mereka. Kita bertemu lagi dengan perkataan waqatiluhum. Ini tak perlu dijelaskan lagi ya. Sama dengan waqatiluhum yang ada di depannya. Waqatiluhum ya.
Waqatilu sama dengan sini. Waqatilu. Dan perangilah mereka. Jadi hum ini merujuk kepada mana? Merujuk kepada alladzina yuqatilunakum yang ada di depan. Merujuk ke sini ya. Merujuk sini alladzina yuqatilunakum. Ya, merujuk di sini ya. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Sebentar. Waqatiluhum dan perangi mereka hatta la takuna fitnatun sehingga fitnah itu tidak ada lagi. Hatta la takuna fitnatun sehingga fitnah itu tidak ada lagi. Hatta la takuna maknanya sehingga atau sampai. La takuna tidak ada. Ya. Dari perkataan kana yakunu. Kana ada, yakunu ada. Yakunu atau takunu ada. Jadi perkataan takuna di sini adalah merupakan fi'il mudhari' daripada kana. Dan ini juga disebut nanti dengan fi'il naqis. Kana yakunu kaunan. Kana fi'il madhi yakunu fi'il mudhari'. Di sini fi'il mudhari'nya dalam keadaan mansub. Wajib nasab dengan fathah. Apa yang menasabkan perkataan la takuna di sini yaitu hatta. Asal dia yakunu. Ya. Asal dia yakunu. Di sini ada hatta yang masuk kepada fi'il mudhari' takunu, maka hatta ini berfungsi menasabkan atau memansubkan setiap fi'il mudhari. Hatta la takuna sehingga tidak ada lagi fitnatun fitnah. Sehingga tidak ada fitnah lagi. Yang dimaksud fitnah di sini adalah kesyirikan. Seperti mana perkataan al-fitnatu di atas tadi. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ya. Wa yakuna ad-dinu lillah. Ya. Dan agama itu atau ketaatan itu milik Allah semata. Wa yakuna ad-dinu lillah dan ketaatan atau agama itu hanyalah milik Allah semata. Nah, di sini perkataan ad-dinu bermakna agama atau ketaatan ya, atau ketaatan. Sebagian dalam tafsir bermakna at-ta'atu. Ya, at-ta'atu. Nah, apa yang dimaksud dalam ayat ini? Waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Ya, jadi bunuhlah orang-orang yang memerangi kamu sehingga tidak ada kesyirikan lagi di muka bumi ini, kata Allah. Ya. Karena apabila masih ada orang-orang yang berbuat syirik, ya, karena apabila mereka memerangi orang-orang muslimin ini, maka kesyirikan akan merajalela. Sehingga Allah menyuruh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang memerangi kaum muslimin itu untuk dibunuh, untuk diperangi sehingga kesyirikan yang mereka lakukan itu musnah. Tidak ada lagi di dunia. Wa yakuna ad-dinu lillah dan ketika itu agama itu hanya milik Allah. Agama satu-satunya yang menang di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok dalam tafsirannya, ayqatilul musyrikin alladziina yuqatilunakum, bunuhlah orang-orang musyrikin, perangailah orang-orang musyrikin itu yang memerangi kamu, hatta la yakuna thamma syirkun billahi ta'ala, sehingga di sana itu tidak ada kesyirikan lagi, tidak ada yang berbuat syirik kepada Allah. Kalau mereka mati semua, tidak ada yang dapat berbuat syirik kepada Allah. Fatakunal ibadatu wat ta'atu lillahi azza wa jalla wahdahu, maka ibadah itu dan juga agama, ketaatan hanyalah milik Allah semata. Hada huwal maqsudu minal qital. Ini maksud yang hendak dicapai daripada peperangan tersebut. Tafsir ini disebutkan makna ini atau tafsiran ini dikemukakan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya ya.
Kemudian Ibnu Katsir juga dalam tafsir As-Sa'di. Ya. Jadi kalau orang musyrikin yang memerangi kaum muslimin itu, apabila mereka diperangi, maka kesyirikan ini akan musnah. Dan agama Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang satu-satunya agama yang menang di muka bumi ini. Ya. Sebagaimana di sini dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang ke-1742, ya. Kemudian dalam hadis Imam Muslim, hadis yang ke-1914, berkaitan dengan ayat ini, beliau membawakan sebuah hadis. Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, Nabi Musa menceritakan bahwasanya dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi alaihi wasallam, pada suatu hari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia bertanya, ya. Hari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah dan dia bertanya tentang sesuatu. Apa perkataan dia? Ar-rajulu yuqatilu hamiyatan. Ada seorang laki-laki itu yang berperang, ya, yang berperang untuk membela golongannya, ya, sehingga dia dipuji, ya, sebagai hero. Wa yuqatilu syaja'atan. Kemudian dia juga berperang syaja'atan karena dia mau disebut seorang pemberani. Jadi berperanglah dia. Wa yuqatilu riya'an. Dan dia juga berperang riya'an karena dia ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dikatakan bahwa dia adalah orang yang sangat gagah, ya, yang sangat pemberani, ya, yang menaklukkan musuh dan sebagainya. Maka apa kata orang laki-laki tersebut? Fa ayyu dzalika fi sabilillah, adakah, ya, adakah peperangan tersebut termasuk di jalan Allah, wahai Rasulullah? Jadi 3 orang yang berperang tadi, adakah itu termasuk dalam fi sabilillah, kata orang tersebut? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Man qatala, barang siapa yang memerangi, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, supaya kalimat Allah atau agama Allah itu menjadi menang, menjadi agung, menjadi mulia, ya, fahuwa fi sabilillahi, maka dia itu berperang di jalan Allah. Ya. Jadi orang yang disebut berperang di jalan Allah itu dengan tujuan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ia ingin disanjung, bukan karena ria, ya. Dan bukan karena ingin dikatakan dia seorang pemberani dan seorang pahlawan dan sebagainya. Akan tetapi dia berperang di jalan Allah itu untuk menegakkan kalimat Allah, sehingga agama Allah itu menjadi agama yang satu-satunya agama yang menang di muka bumi ini, agama yang mulia dan sebagainya. Kemudian fa in tahaw fala udwana illa 'ala adh-dhalimin. Fa in tahaw, maka apabila mereka berhenti. Maksudnya berhenti seperti fa in tahaw yang di atas nih, yang ayat yang ke-1900 yang ayat yang ke-192. Fa in tahaw sama dengan fa in tahaw di sini, ya. Maksudnya sama, kalimatnya sama, artinya sama, maksudnya sama. Apabila mereka berhenti dari memerangi kaum muslimin, fala udwana illa 'ala adh-dhalimin, maka tidak ada permusuhan lagi illa 'ala adh-dhalimin, kecuali bagi orang-orang yang zalim. Fala udwana, maka tidak ada permusuhan lagi. Perkataan udwana di sini adalah maknanya permusuhan. Ya, maknanya permusuhan, ya, permusuhan. Illa 'ala adh-dhalimin, kecuali bagi orang-orang yang zalim. Ya. Di sini perhatikan, 'ala adh-dhalimin bentuk jamak, ya. Bentuk jamak. Ya, karena di sini diakhirkan dengan iya dan nun.
Seperti mana dijelaskan di atas tadi, setiap isim ya apabila diakhirkan dengan waw dengan nun atau ia dengan nun, maka isim tersebut menunjukkan jamak yang disebut dengan jamak mudzakkar salim. Jamaknya orang laki-laki. Jadi cara mengartikan ala zalimin yaitu kepada orang-orang yang zalim. Ya, kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang jamak ya. Bentuk mufradnya adalah az-zalimun. Az-zalim. Az-zalim ya, orang yang zalim. Kalau az-zalimin adalah orang-orang yang zalim. Perhatikan ya. Kemudian apa yang dimaksud dalam ayat ini? Jadi apabila mereka kaum musyrikin dan kaum kafir, mereka tidak berhenti memerangi orang muslimin, kemudian mereka masuk Islam, fala udwana illa 'alal zalimin, maka mereka tidak perlu dimusuhi. Tidak ada permusuhan dengan mereka antara orang muslimin dengan orang yang berhenti melakukan peperangan dengan kaum muslimin, tidak ada permusuhan karena mereka sudah bertaubat. Mereka sudah meletakkan gencatan senjata, ya, dan kemudian mereka telah masuk Islam, maka tidak ada permusuhan dengan mereka, ya, kecuali illa 'alal zalimin, ya, kecuali bagi orang-orang yang zalim. Yang dimaksud dengan orang-orang yang zalim ini ya, adalah orang yang kafir, orang yang melakukan syirik. Karena juga disebutkan dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah la zulmun azim, merupakan kezaliman yang sangat besar, yang paling besar. Jadi tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada kesyirikan. Bahkan disebutkan dalam ayat di atas tadi, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Kesyirikan itu lebih besar, lebih dahsyat dampaknya daripada pembunuhan, daripada menghilangkan nyawa. Na'udzubillahi min dzalik wal iyadu billah. Allahumma mitna alal islami wal iman. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan Islam dan iman. Asy-syahrul haram bisy-syahril haram wal hurumatu qisas. Ya. Ini tetap menjelaskan tentang pembunuhan ya. Tentang peperangan. Asy-syahrul haram bisy-syahril haram. Bulan haram yaitu dengan bulan haram juga. Asy-syahrul haramu, bulan haram, bisyahril harami, dengan bulan haram. Oke. Asy-syahrul haramu, asy-syahru itu maknanya bulan. Al-haramu yang diharamkan. Ya. Jadi maknanya asy-syahrul haram, bulan yang diharamkan atau bulan yang dimuliakan, yang dipelihara atau yang dihormati. Apa sajakah bulan haram? Dalam bulan haram dalam Islam itu ada 4, diantaranya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Mudhar, kemudian apa lagi? Bulan Muharram. Nah, itu merupakan 4 daripada bulan haram. Ya, jadi asy-syahrul haramu bisyahril haram. Bulan haram itu dengan bulan haram juga. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ya. Asy-syahrul haramu bisyahril haram. Ay, in qatalakum fi ahadil ashhuril hurum faqatiluhum fi. Yaitu apabila mereka kaum musyrikin membunuh kaum muslimin di salah satu bulan yang haram, yaitu apabila mereka membunuh kaum muslimin di bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah atau di bulan Rajab, ya, maka faqatiluhum fi, maka bunuhlah mereka, perangilah mereka di bulan itu. Itu di bulan haram. Ini yang dimaksud dengan asy-syahrul haramu bisyahril harami. Jadi apabila mereka kaum musyrikin membunuh kaum muslimin di salah satu bulan haram, maka balaslah dengan cara memerangi mereka di bulan itu. Ya, ini yang dimaksud dengan asy-syahrul haramu bisyahril harami. Wal hurumatu qisas. Wal hurumatu, dan pada sesuatu yang dihormati, qisasun, berlaku qisas. Wal hurumatu qisasun. Wal hurumatu ini merupakan jamak daripada hurmatun, ya.
wal hurumatu, dan sesuatu yang dihormati. Ya, ini jamak ya. Qisasun, qisasun adalah qisas, wal hurumatu qisasun. Dan pada sesuatu yang dihormati, qisasun, berlaku qisas. Apa ini maksud dalam ayat ini? Yaitu sesuatu yang dihormati, yang dipelihara, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti nyawa, ya, seperti nyawa, maka apabila kehormatan tersebut dilanggar, maka orang tersebut harus diqisas. Seperti orang membunuh, maka dia harus dibalas dengan pembunuhan juga. Mencuri, maka dia harus ditegakkan had dengan cara memotong salah satu tangan dia. Atau berzina, dilakukan had, yaitu dengan dirajam, dan sebagainya. Ini yang dimaksud wal hurumatu qisas. Dan pada sesuatu yang dihormati itu berlaku qisas. Ya, berlaku qisas. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Oke, perkataan di sini ada فَمَنِ اعْتَدَى. Jadi kalau di sini i'tada di atas ini, mu'tadin adalah orang-orang yang melampaui batas. Nah, di sini ada mu'tadin di atas tuh, orang-orang yang melampaui batas. Di sini ada perkataan فَمَنِ اعْتَدَى. Apa artinya فَمَنِ اعْتَدَى? فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ, ya. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ, dan barang siapa yang menyerang kamu. I'tada ala ini maknanya menyerang. Ya, menyerang. Atau i'tada juga bermakna melampaui batas, seperti mana perkataan di atas tadi. Tetapi yang dimaksud dalam ayat ini, فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ, maknanya adalah menyerang, ya. I'tada ala maknanya menyerang. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ, barang siapa yang menyerang kamu, ya. فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. فَاعْتَدَى عَلَيْهِ, maka seranglah dia juga, balaslah dia juga, بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْهِ, dengan balasan yang sama, ya. بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ, dengan serangan yang sama kepada kalian. بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى, dengan serangan yang sama, ya, yang ditunjukkan kepada kalian. Bimisli ma'tada alaikum, dengan serangan yang sama yang diperbuat kepada kalian. Ya. Jadi di sini famani atada alaikum. Kemudian di sini fa'tadu alaihi. Fa'tadu alaihi, maka seranglah dia juga. Fa'tadu alaihi, maka seranglah dia juga. Ya, di sini fi'il amr, ya. I'tadu. Fi'il amr bentuknya jamak karena diakhirkan dengan waw. Maka seranglah oleh kalian dia bimisli ma'tada, dengan serangan yang sama, alaihi bimisli ma'tada alaikum, dengan serangan yang diutarakan kepada kamu. Apa yang dimaksud dalam ini? Dalam ayat ini, min Allah Ta'ala bil adli hatta fi sya'nil mu'aqabati. Yaitu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kaum muslimin untuk menyerang atau membalas serangan orang-orang musyrikin yang telah diberi kepada kaum muslimin. Jadi apabila orang musyrikin itu menyerang kaum muslimin, maka Allah memerintahkan mereka untuk menyerang juga. Dan tentunya di sini Allah Ta'ala serangan yang harus dibalas kepada kaum kafir, kepada kaum musyrikin, itu adalah serangan yang sama. Ya, ini tidak boleh melampaui batas. Ya, jadi balasan yang dibalaskan kepada orang kafir, kepada orang musyrikin itu harus sama dengan apa yang mereka lakukan kepada kaum muslimin. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya berbuat adil, ya, berbuat adil. Apabila kaum muslimin diserang, maka kaum muslimin juga menyerang mereka. Ya, fayuqtassu minal mu'tadi bimisli ma udwanihi duna ziyadatin, ya.
Ya, jadi maka bagi orang yang melakukan serangan tersebut juga dibalas dengan serangan tanpa dia menambahkan serangan tersebut, ya, tanpa melampaui batas. Kemudian ayat berikutnya, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya. Wattaqullaha, dan takutlah kamu kepada Allah. Ya, di sini merupakan fi'il amar juga ya, dari perkataan ittaqa yattaqi. Ittaqa dia telah takut, yattaqi dia sedang takut atau akan takut. Jadi ittaqa fi'il madhinya, yattaqi fi'il mudhari'nya. Di sini perkataan ittaqu merupakan fi'il amar yang berbentuk jamak karena diakhirkan dengan waw dan dengan waw. Ittaqu, takutlah awak semua atau kamu semua. Takut kepada siapa? Allah, kepada Allah. Jadi di sini adalah fi'il Allah maf'ulun bihi. Ya, jadi di sini jadi objek ya, Allah jadi objek atau maf'ul. Wa'lamu, dan ketahuilah. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang takwa. Wa'lamu, dan ketahuilah. Perkataan wa'lamu juga sama, di sini disebut fi'il amar yang berbentuk jamak karena diakhirkan dengan waw. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian. Bentuk mufradnya adalah i'lam. Ketahuilah. I'lam. Ya, i'lam. Ketahuilah. Ya. Jadi fi'il madhinya adalah alima ya'lamu. I'lam. Alima dia mengetahui, ya'lamu dia sedang mengetahui atau akan mengetahui, i'lam, ketahuilah. Bentuk mufradnya i'lam, ketahuilah kamu seorang, awak seorang. I'lamu, ketahuilah oleh kalian. Jadi di sini fi'il madhi bertemu dengan waw jamak. Ya. Dhamir waw. Apa yang harus diketahui? Annallaha, sesungguhnya Allah ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang takwa. Oke, perkataan ma'al muttaqin. Al-muttaqin di sini jamak ya. Isim yang bentuknya jamak karena diakhirkan dengan ya dan nun. Muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ya, orang-orang yang bertakwa. Bentuk mufradnya muttaqi. Ya, muttaqi. Bentuk mufradnya adalah al-muttaqi. Ya. Jadi di sini bentuknya jamak ya. Diakhirkan dengan ya dan nun. Ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Apa yang dimaksud di sini? Ai amara ta'ala biluzumi taqwahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin agar mereka sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan atau mengerjakan segala yang diperintahkan kepada mereka dan menjauhi apa yang dilarang kepada mereka. Bi'adami tajawazi ma wajaba lakum minal qisas, yaitu takut dengan cara menjauhi berlaku bi'adami tajawazi ma wajaba lakum minal qisas, tidak boleh melampaui batas ya, tidak boleh melampaui batas di dalam melakukan perkara qisas kepada mereka ya. Wal ya'lamu mu'taqidina jazimina bi anna Allah azza wa jalla ma'a ibadihi al-muttaqin alladhina yatamassaluna awamirahu. Dan ketahuilah dengan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama hamba-hambanya yang takwa, yaitu hamba-hambanya yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Di sini ada perkataan ma'iyah, yaitu ma'al muttaqin. Jadi Allah itu sentiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Ya, berarti Allah tidak bersama dengan orang-orang yang tidak bertakwa. Ini mafhum mukhalafah daripada innallaha ma'al muttaqin.
Fayu'ayyiduhum wa yansuruhum wa yuwaffiquhum. Dan apabila bertakwa kepada Allah mereka, fayu'ayyiduhum, maka Allah akan menguatkan mereka, ya, akan sentiasa menguatkan mereka, mendukung mereka, wa yansuruhum, dan memberikan pertolongan kepada mereka, wa yuwaffiquhum, dan memberikan taufik atau petunjuk kepada mereka. Ini dimaksud wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ayat berikutnya, ayat yang ke-195, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ayat ini berkaitan dengan infak, berbelanja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu, dan belanjakanlah atau infakkanlah harta kalian fi sabilillahi, di jalan Allah. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati. Wala tulqu bi aydikum, dan janganlah kalian jatuhkan dirimu. Wala tulqu bi aydikum, dan janganlah kalian atau kamu menjatuhkan dirimu ila tahlukati, kepada kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuatlah kebaikan. Wa ahsinu, dan berbuatlah kebaikan. Baik. Perkataan wa anfiqu di sini, wa anfiqu ini merupakan fi'il amr, ya, dari perkataan anfaqa yunfiqu. Anfaqa, dia membelanjakan atau menginfakkan. Anfaqa yunfiqu, ini fi'il madinya, anfaqa. Mengikut wazan af'ala. Dia telah menginfakkan, anfaqa. Dia telah membelanjakan. Ya. Jadi fi'il mudhari'nya adalah yunfiqu. Dia sedang membelanjakan atau akan membelanjakan. Fi'il amarnya adalah anfiq. Anfiq, belanjakanlah atau infakkanlah. Nah, jadi di sini fi'il amar bentuknya jamak karena ada waw. Diikan dengan waw. Anfiqu, belanjakanlah oleh kamu semua, oleh awak semua, oleh kalian semua. Wa anfiqu, ya. Belanjakan di mana? Fi sabilillahi, di jalan Allah. Fi sabilillahi, di dalam jalan Allah atau di jalan Allah. Jadi sabilun ini maknanya jalan. Ya. Sabilun bermakna jalan. Perkataan sabil dimudhafkan atau disandarkan kepada Allah. Sabilillahi, jalan Allah. Jadi kalimat ini merupakan susunan idhafah, ya. Jadi sabila ini disebut mudhafun, kalimat yang disandarkan atau yang digabungkan. Sedangkan Allahi mudhafun ilaih, kalimat yang menjadi sandaran. Jadi sabilun disandarkan kepada Allah, Allah menjadi sandaran daripada sabili. Jadi asal dia sabilun dengan Allahu, asal dia sabilun. Jadi dua kalimat ini asing sebenarnya. Sabilun jalan, Allahi Allah. Jadi setelah digabungkan, setelah disandarkan menjadi sabilillahi, jalan Allah. Jalan Allah. Jadi setelah digabungkan jalan Allah. Nah, di sini ya mudhafnya kasrah, ya. Mudhafnya adalah jar, majrur. Karena dimasuki huruf jarfi. Fi sabilillahi. Jadi perkataan sabili harkatnya di bawah, barisnya di bawah. Fi sabilillahi, di jalan Allah. Wala tulqu, perkataan tulqu di sini merupakan af'alul khamsah, asaliyah tulquna. Asaliyah tulquna, ya, tulquna. Tulqu ini maknanya adalah apa istilahnya, ya? Makna asalnya adalah mempertemukan, ya, mempertemukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah menjatuhkan. Biaidikum, dirimu, mana asalnya adalah tangan-tangan kalian. Jadi di sini harus dimaknakan sesuai apa yang dikehendaki oleh ayat ini.
Jadi maknanya adalah yang sesuai, wala tulqu biaidikum, artinya jangan jatuhkan dirimu. Ya. Jangan jatuhkan dirimu. Jangan sampai kita maknakan jangan engkau sampaikan atau pertemukan tangan-tanganmu ila tahlukati, kepada kebinasaan. Ini tidak boleh diartikan seperti ini. Ya, tidak boleh diartikan seperti ini. Jadi arti yang dimaksudkan dalam ayat ini, wala tulqu biaidikum, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu ila tahlukati, kepada kebinasaan. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini tulqu asalnya tulquna. Sekarang di sini ada la nahi. Maka nunnya di sini dibuang. Ya, dibuang. Karena ada la nahi, wala tulqu. Dan jangan jatuhkan dirimu ila tahlukati, kepada kebinasaan. Perkataan at-tahluka di sini maknanya kebinasaan atau kerusakan. Ya, at-tahluka itu maknanya kebinasaan atau kerusakan. Wa ahsinu, dan berbuatlah kebaikan. Nah, ini merupakan makom tertinggi ya, ihsan, berbuat kebaikan. Ahsinu di sini merupakan bentuk fi'il amar. Ya, ahsinu. Al-madi ahsana yuhsinu. Ahsana, dia telah berbuat baik. Ini fi'il madhinya. Fi'il muhsinu, dia sedang berbuat baik atau akan berbuat baik. Ya. Kemudian fi'il amarnya ahsin. Berbuatlah kamu kebaikan. Berbuatlah awak kebaikan. Ini fi'il amarnya bentuk mufrad ahsin. Ya. Kalau bentuk yang kedua ditambah alif, ahsina. Maknanya yaitu dengan waw dan alif. Wa ahsinu, dan berbuatlah kebaikan kamu. Jadi di sini merupakan fi'il amar ya, yang berbentuk jamak karena diakhirkan dengan waw. Kemudian innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, suka kepada siapa? Al-muhsinina, kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-muhsinina, kepada orang-orang yang berbuat baik. Saya perhatikan di sini. Jadi di sini Allah, kan sudah dijelaskan di atas tadi, setiap isim yang dimasuki innah, maka akhir perkataannya berbaris fathah. Berbaris di atas. Asal dia sebelum dimasuki inna, yaitu Allahu yuhibbul muhsinin. Sebelum dimasuki inna. Nah, setelah dimasuki inna, maka yang tadinya Allahu menjadi Allah. Innallaha, yang artinya sesungguhnya Allah. Ya. Perhatikan, karena inna ini sering kita jumpai dalam Al-Quran. Ya. Jadi biasanya isim yang terletak setelah inna nih, kalau isimnya berbentuk mufrad, maka akhir perkataan isim berbaris fathah. Silakan antum boleh cari dalam perkataan yang lain. Seperti di atas tadi, wa'lamu annallah. Apalagi innallaha ala kulli syai'in qadir. Bukan hanya perkataan Allah ya, bukan hanya perkataan lafdzul jalalah, dan juga perkataan-perkataan yang lain. Mesti dia fathah apabila isim yang terletak setelah inna tersebut bentuknya mufrad. Satu orang sahaja. Satu isim sahaja. Yuhibbu, menyukai atau suka. Dari perkataan ahabba yuhibbu. Yuhibbu, dia suka atau menyukai. Al-muhsinina, orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-muhsinina, orang-orang yang berbuat kebaikan. Perhatikan al-muhsinin. Perkataan al-muhsinin ini artinya sama dengan wa ahsinu. Dengan ahsana, berbuat baik.
Cuma di sini al-muhsin ini dia bentuknya isim fa'il. Ya. Bentuknya isim fa'il. Kalau kita belajar ilmu sharaf, ya, al-muhsin ini mengikut wazan muf'ilun. Muhsinun. Perhatikan ada perkataan ini wazannya muf'ilun, ya. Jadi muhsinun mengikut wazan muf'ilun. Muhsinun artinya orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau ahsinu ini karena bentuknya fi'il amar, maka cara mengartikan berbuatlah kebaikan. Kalau al-muhsinin karena isim fa'il, ya, karena isim fa'il adalah orang-orang yang berbuat, maka muhsinin artinya orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, jadi al-muhsinin ini bentuknya jamak, isim fa'il yang bentuknya jamak karena diakhirkan dengan ya dan nun. Nah, itu perhatikan. Mufradnya muhsinun. Nah, orang yang berbuat baik kalau muhsinun, ya. Satu orang yang berbuat baik. Nah, kalau diakhirkan dengan iya dan nun maka bermakna orang-orang yang berbuat baik. Ya, karena di sini diakhirkan dengan iya dan nun. Seperti mana yang sudah dijelaskan, setiap isim yang diakhirkan dengan waw dan nun atau iya dengan nun, di sini ada iya dengan nun, maka isim tersebut adalah jamak yang bermakna banyak. Jadi al-muhsinin cara menerjemahkan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Jadi apa maknanya nih? Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah suka terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu cara mengartikan, ya. Nah, insya Allah kita akan sambung pada minggu hadapan insya Allah Ta'ala. Ya, ini kalimatnya sudah dijelaskan, ya, sudah dijelaskan. Ya, sudah dijelaskan kalimatnya, cuma dia belum dijelaskan lagi tentang maksudnya dan tafsirannya. Ingatkan pada minggu hadapan insya Allah, semoga ini bermanfaat bagi kita. Apabila datang kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan itu datangnya daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم